Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinkan Meutia dari kelas 81. Saya akan mempresentasikan tentang karakteristik negara ASEAN, yaitu Filipina. Karakteristik negara ASEAN. Filipina. Daftar yang akan dipresentasikan yaitu 1. Identitas negara Filipina. 2. Keadaan alam yang terbagi atas 4 yaitu letak dan batas, iklim, bentang alam, keadaan perairan negara Filipina. Ketiga, penduduk dari negara Filipina. Keempat, perekonomian negara Filipina. Kelima, sumber daya alam atau SDA negara Filipina. Dan keenam, kerjasama negara Filipina. Kita masuk ke yang satu, yaitu identitas negara Filipina. Nama resmi Republik Filipina, Ibu Kota Manili, Pemerintahan Republik, Badan Legislatif Dewan Nasional, Bahasa Filipino dan Tagalog resmi, Bahasa Inggris resmi, dan Cebuano dialog lokal. Agama Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Satuan mata uang peso, lagu kebangsaan Lupang Hinirang, maskapai penerbangan yaitu Filipinas Airlines (PAL), Bandar Udara Ninoy Aquino, Hari Kemerdekaan 12 Juni 1988, The American Friendship Day pada tanggal 4 Juli 1948, dan juga luas wilayah 300.000 km bujur sangkar. Di sini saya juga sudah meletakkan bendera negara dan lambang dari negara Filipina. Bisa dilihat. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu keadaan alam. A. Letak dan batas negara. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Filipina terletak antara 5 derajat LU sampai dengan 21 derajat LU, dan di antaranya 117 derajat BT sampai dengan 126 derajat BT. Luas wilayah 300.000 km bujur sangkar. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 7.107, diambil pada tahun 2021. Pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau pada tahun 2015. Kita masuk ke yang B, iklim. Iklim Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 26 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sama dengan 5.005 meter per tahun. Wilayah barat daya beriklim muslim pada bulan November sampai dengan April, dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Bencana-bencana alam yang terjadi diantaranya angin topan atau badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kita lanjut yang ketiga, yaitu bentang alam. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di parit atau palung laut Filipina Mindanao, yang dinamakan Palung Marina. Titik tertinggi terdapat di Gunung Apo yang ketinggian 2.954 meter atau mdpl. Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur, dengan jumlah lebih kurang 7.107 pulau. Pulau-pulau besar di Filipina adalah Pulau Luzon, Mindanao, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Danau-danau terbesar di Filipina terdapat di Pulau Luzon, yaitu Danau Laguna de Bay dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Bentang alam yang menonjol yaitu tertinggi Gunung Apo 2.954 meter, titik terendah paras laut Palung Mindanao plus 10.000 meter. Sungai utama Cagayan, Pampanga, Agno di Luzon, dan Agusan di Mindanao. Baiklah, kita lanjut ke yang D, keadaan perairan. Keadaan perairan di Filipina adalah sangat buruk.
karena kotor dan banyak sampah. Puluhan warga Filipina tewas akibat air yang dipakai kurang bersih dan sampah yang sering dibuang di sungai, sehingga membuat warga Filipina kesusahan dalam mencari air. Baiklah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu penduduk. Filipina bernama resmi Republik Filipina. Pada tahun 2015, penduduk Filipina sebesar minus 0,1% per tahun. Etnis mayoritas penduduk adalah Filipina, yaitu campuran Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma 85%, Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Penjajahan Spanyol tahun 1520 sampai dengan 1898 banyak memengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina. Di antaranya, orang Filipina sebagian besar beragama Katolik. Hanya suku Moro di Pulau Madinau dan Pulau Pahlawan yang sebagian besar beragama Islam. Banyak terjadi perkawinan antara orang-orang Spanyol dan orang suku bangsa Melayu yang disebut orang Mesti atau disebut juga orang Filipino. Oleh karena itu, nama-nama orang Filipino memiliki banyak kemiripan dengan orang bangsa Spanyol. Tagalog merupakan suku utama Filipina. Bahasa resmi yang digunakan rakyat Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Kita masuk yang keempat, yaitu perekonomian. Pada umumnya, rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian, namun seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia telah terjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dari sektor industri. Hasil pertanian dan hasil peternakan negara Filipina diantaranya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI International Research Institute dan telah menemukan jenis padi yang tahan lereng dan angin, yaitu IR36 dan IR38. Pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina sebesar 6,2% pada tahun 2015. Perekonomian Filipina dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Kita masuk yang keenam, yaitu sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perang, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang abaca, sisal atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Baiklah, kita masuk ke yang terakhir dan juga yang keenam, yaitu kerjasama antara negara Filipina. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Kerjasama kedua negara hingga saat ini telah berkembang dan hal-hal lain. Misalnya, perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.